Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Anggara. Saya dari program studi ilmu hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan human trafficking atau perdagangan orang dan bagaimana solusinya. Nah, perlu kita ketahui definisi dari human trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah. Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari Cina, Thailand, Hong Kong, Belanda, Spanyol, dan Ukraina dengan tujuan eksploitasi seksual. Nah, adapun modus dari tindak pidana ini, yang pertama, merekrut calon pekerja wanita mulai dari umur 16 sampai 25 tahun. Yang kedua, dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji yang besar. Yang ketiga, identitas dipalsukan. Yang keempat, biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi ditipu oleh pihak agen. Yang kelima, tanpa ada calling visa atau working atau menggunakan visa kunjungan singkat. Yang keenam, putusnya jaringan. Dan yang terakhir, korban dijual, disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK, serta banyak lagi modus lainnya. Nah, terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai kondisi yang berbeda-beda. Kondisi yang menyebabkan terjadinya trafficking atau perdagangan orang adalah: yang pertama, kurangnya kesadaran. Banyak orang yang berimigrasi atau berpindah untuk mencari pekerjaan namun tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. Yang kedua, ini terkait kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka, termasuk berimigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman. Yang ketiga, keinginan cepat kaya. Keinginan untuk memiliki materi dari standar hidup yang lebih tinggi memacu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang berimigrasi rentan terhadap perdagangan orang atau trafficking. Yang keempat, yaitu perkawinan dini. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan, termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan sering juga perceraian dini. Nah, anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka. Yang kelima, kurangnya pendidikan. Orang dengan pendidikan yang rendah atau terbatas memiliki keahlian dan kesempatan kerja. Mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka berimigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Lalu yang terakhir, yaitu korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Pejabat penegak hukum
dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal atau KTP, akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafficking. Karena migrasi ilegal, kurangnya budget atau anggaran negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat jera dan menuntut pelaku trafficking. Seiring pesatnya zaman modern, perdagangan orang kerap terjadi di Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia mengakui sulitnya memberantas mafia perdagangan orang karena justru banyak oknum di pejabat pemerintahan yang ikut bermain karena tergiur dengan penawaran mafia tersebut. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini hanya bisa dilakukan pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi di masyarakat dan di perdesaan agar mereka mempunyai pemahaman atau literasi yang cukup akan bahaya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Salah satu penyebab kian maraknya perdagangan manusia adalah keuntungan yang diperoleh pelakunya sangatlah besar, mencapai sekitar 32 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun menurut ILO. Nah, terkait permasalahan human trafficking tadi, adapun solusi yang bisa ditempuh dalam upaya penegakan hukum perdagangan orang ini yaitu yang pertama, pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan termasuk dengan sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang berserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Lalu yang terakhir, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak, untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial. Cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata. Nah, upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, operasional masyarakat, perseorangan, termasuk media massa. Nah, sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara tersebut, langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk meminimal praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa dan tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi tersebut adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Dalam hal ini, banyak bentuk kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di dalamnya yang rentan dengan trafficking. Nah, langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan gender, sempitnya lapangan kerja, dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan. Di samping itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegak hukum, pencegahan dan pemberantas tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia, sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja
menjalankan perbuatannya. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat. Hal ini karena hanya kurang dari 1% kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Padahal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah merumuskan dipidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sekian, terima kasih.